Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 KMI, tullab wa talibat, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi kita, khususnya di mata pelajaran fikih. Materi kita kali ini terkait dengan bab baru, dengan kitab baru, yaitu Kitabus Shalah. Artinya kitab yang di dalamnya berisi tentang bab-bab sholat. Tayyib, kita mulai dari yang awal, syurutu as-sholati. Di dalam PDF di halaman 23. Syurutus sholati. Syurut jamak dari syarat. Dalam bahasa kita artinya adalah syarat. Kalau dia jamak maka menjadi syarat-syarat as-sholah, yaitu sholat. Maknanya syarat-syarat sahnya sholat. Bagaimana agar supaya sholat kita menjadi syah, menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaddama anna at-taharata min syurutiha. Taqaddama telah disebutkan, telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, anna at-taharata, bahwasannya taharah itu min syurutiha, termasuk dari syarat sahnya sholat. Wa min syurutiha dukhulul waqti, dan diantara syarat sahnya sholat juga yaitu dukhulul waqti, telah masuk waktu untuk ditunaikan sholat di dalamnya. Jadi tidak boleh kita sholat apabila belum masuk waktunya. Wal aslu fihi hadithu Jibril annahu aman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhirih wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadainil waqtaini, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Wal aslu, al-asl di sini maknanya adalah dalil, dasar. Fihi hadithu Jibril, dalil dari asal permasalahan waktu sholat, yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhirih, yang bahwasannya malaikat Jibril alaihi salam mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal dan akhir waktu sholat. Wa qala, kemudian Jibril alaihi salam berkata, ya Muhammad as-salatu ma baina hadainil waqtain, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu dalam tanda kutip waktunya adalah di antara dua waktu salat ini, yaitu ada namanya di awal waktu dan ada namanya di akhir waktu. Contohnya salat Isya, contohnya sholat duhur dan yang lain. Tapi yang afdal yang di awal waktu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, Ashabus Sunan Ats-Tsalatsah. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam tahduril asru wa waqtul asri ma lam tasfarrus syams wa waqtu sholatil maghribi ma lam yaghibis syafaqu wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil laili wa waqtu sholati subhi
min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu, rawahu Muslimun. Kita langsung ke artinya. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini beliau menerangkan secara detail tentang waktu-waktu sahnya ditunaikan di dalamnya sholat. Nabi bersabda, waktu zuhur itu apabila matahari condong ke arah barat sampai bayangan seseorang seperti tinggi aslinya, yakni selama belum masuk waktu asar. Idza zalatis syamsu, apabila matahari condong ke arah barat, tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi, sampai terlihat bayangan benda atau seseorang. Di sini terdapat nas seseorang, seorang laki-laki, katulihi, seperti dengan tingginya. Malam tahduril asru, dengan syarat selama belum masuk waktu asar. Wa waktul asri malam tasfarros syamsu, dan waktu asar yaitu sejak bayangan seseorang seperti tingginya aslinya selama matahari belum menguning. Nanti kalau menguning dia akan masuk ke waktu maghrib. Dan waktu sholat maghrib yaitu sejak matahari tenggelam selama warna merah mega di langit belum hilang. Wa waktu sholatil isya, dan waktu untuk sholat isya ila nisfil lail, yaitu sejak hilangnya warna merah di langit sampai pertengahan malam. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu, dan waktu sholat subuh yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbit matahari. Kalau sudah matahari terbit, maka dia sudah habis untuk waktu sholat subuhnya. Waktunya adalah dimulai dengan terbitnya fajar. Dan fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Yang afdal yaitu di fajar shadiq. Itu tadi beberapa poin terkait dengan waktu-waktu masuk sahnya sholat. Itu waktu yang di dalamnya sudah sah untuk dilakukan atau ditunaikan sholat. Saya ulang penjelasan secara singkat ya. Waktu zuhur itu apabila matahari tergelincir atau condong ke arah barat, tandanya sampai bayangan seseorang seperti dengan tinggi aslinya, yaitu selama belum masuk waktu asar. Kemudian yang kedua, waktu asar sejak bayangan seseorang seperti tingginya selama matahari belum menguning. Itu setelah tanda dari waktu yang menunjukkan sholat zuhur tadi selesai, dia masuk ke sholat asar selama matahari belum menguning. Kemudian waktu sholat maghrib yaitu sejak matahari tenggelam selama warna merah di langit belum hilang. Jadi kalau kita lihat, waktu untuk sholat maghrib ini sangat sedikit, sangat terbatas. Tidak seperti waktu sholat duhur dan waktu sholat asar. Jadi waktu untuk sholat maghrib waktunya sangat terbatas. Dan waktu untuk sholat isya yaitu tandanya sejak hilangnya warna merah di langit sampai pertengahan malam. Waktunya lumayan panjang. Dan waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar sampai terbit matahari. Jadi kalau sudah matahari terbit itu sudah selesai masa waktu sholat subuhnya. Rawahu Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya, wa yudraku waktu sholati bi idraki raka'atin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakas sholah, muttafaqun alaihi. Maknanya secara singkat, wa yudraku waktu sholati bi idraki raka'atin, waktu sholat bagi orang yang terlambat, yang bukan dari awal dia menjalankan sholat,
bisa didapatkan kalau mendapatkan 1 rakaat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat maka dia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Maknanya apabila ada seseorang yang ingin menunaikan sholat secara berjamaah tetapi dia tertinggal, bukan yang di awal waktu, tapi dia mendapatkan 1 rakaat walaupun terakhir, maka dia dianggap sudah melakukan sholat. Wala yahillu ta'khiruha au ta'khiru ba'diha an waktiha li'udhrin au ghairihi. Dan tidak boleh mengakhirkan sholat atau mengakhirkan sebagiannya dari waktunya yang telah ditentukan, baik li'udhrin karena adanya alasan atau uzur, au ghairihi ataupun yang lainnya. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzu li'udrin min safarin au matorin au marodin au nahwiha. Ini ada pengecualian atau penjelasan dari makna udzur itu seperti apa. Alasan yang dengannya seseorang boleh mengakhirkan sholat, tentunya udzur yang syar'i. Kecuali apabila memang tidak bisa dilaksanakan di awal waktu, maksudnya memang kondisi tidak memungkinkan, harus diakhirkan karena akan liyajma'aha ma'a ghairiha, dijamak, digabungkan. Sholatnya dijamak dengan sholat yang lain, maka hal itu diperbolehkan. Fa innahu yajuz, maka itu diperbolehkan. Dikarenakan ada uzur seperti safar, perjalanan, au matorin, turunnya hujan, au marodin, karena sakit, au nahwiha. Berarti diantara udzur-udzur syar'i yang dengannya sholat itu boleh diakhirkan, yaitu safar, hujan, sakit, dan yang semisalnya, atau dalam keadaan darurat. Kemudian wal afdalu taqdimus sholati fi awwali waqtiha. Adapun yang paling utama adalah mendahulukan sholat di awal waktu, alias menunaikan sholat di awal waktu. Illa, ada pengecualian, al-isya'a idza lam yasuqqa, kecuali awal waktu sholat isya apabila dia memberatkan. Lam yasuqqa artinya tidak memberatkan. Berarti maknanya apabila seseorang, para kaum muslimin, dia merasa keberatan untuk menjalankan sholat isya di awal waktu, maka yang afdal adalah di akhir waktunya, nisfil lail. Sebagaimana ada dalam beberapa hadis terkait dengan keutamaan menunaikan sholat baik di akhir waktu atau di awal waktu. Tapi yang di sini kita membahas yang di awal waktu. Dua ini cuma pengecualian. Wa illa ad-duhra fi syiddatil harri. Begitu pula duhur ketika panas menyengat. Apabila kita ingin menunaikan sholat duhur tapi kondisinya sangat terik, mataharinya sangat panas, maka yang afdal bukan di awal waktu tapi menunggu setelah panasnya itu reda. Berarti kesimpulannya ada dua waktu yang seyogyanya justru sholat itu dilaksanakan di akhir waktu, karena ada kondisi yang mengisyaratkan, yaitu sholat isya apabila tidak memungkinkan di awal waktu dan dia memberatkan untuk dijalankan di awal waktu. Yang kedua, sholat duhur apabila waktu itu dalam keadaan terik, matahari yang sangat panas, maka yang afdal diakhirkan. Dua waktu ini merupakan dua pengecualian yang lebih afdal adalah diakhirkan. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini hadis terkait dengan tadi pengecualian, justru yang afdal adalah yang diakhirkan. Idza shtaddal harru fa'abridu 'anis sholati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau panas menyengat maka akhirkanlah, tundalah kalian menunaikan sholat duhur sampai reda, karena panas yang sangat itu dari hembusan neraka jahanam. Berarti ada dasarnya kenapa yang lebih afdal di waktu sholat duhur apabila dalam kondisi panas untuk diakhirkan. Karena apa? Karena nanti apabila kita sengaja menunaikan sholat di awal waktu, sedangkan waktunya panas, akan mengurangi nilai kekhusyukan ibadah sholat kita. Kita merasa terganggu. Karena apa? Tidak merasa nyaman. Begitu pula dengan sholat isya di awal waktu, apabila kita merasa keberatan. Wa man fatathu sholatun wajib alaihi qada'uha fauran murattiban. Dan barang siapa yang terlewat satu sholat darinya sampai keluar dari waktu sholat tersebut, wajib alaihi, maka dia wajib qada'uha, untuk menggantinya, mengerjakannya setelah terlewat waktunya, fauran murattiban, dengan segera dan tertib berurutan, yakni sholat yang sudah terlewat waktunya itu dikerjakan sebelum sholat selanjutnya yang sekarang sudah masuk waktunya. Misalnya seseorang karena tertidur atau karena sakit atau karena safar darurat, dia terlewatkan waktu sholat duhur. Maka setelah waktunya itu selesai, maka dia segera melakukan sholat duhur dan tidak boleh langsung untuk nanti menunggu waktu di awal sholat asar. Harus urut. Tadi sholat yang tertinggal waktunya dijalankan terlebih dahulu walaupun sudah terlewat di luar waktu karena dia mengqadha. Setelah itu baru sholat yang akan datang berikutnya, yaitu sholat asar. Fa in nasiyat tartiba au jahilahu au khafa fautas sholati saqatat tartibu bainaha wa bainal hadirati. Fa in nasiyat tartib au jahilahu, kalau dia lupa urutannya, yang mana yang lebih dahulu aku ingin menjalankan sholat, misalnya orangnya lupa karena kondisi, atau tidak tahu, atau dia khawatir terlewat waktu sholat yang sekarang, maka gugur kewajiban untuk menjalankan sholat secara tertib berurutan antara sholat tersebut dengan sholat yang sekarang. Berarti kalau memang kita tidak tahu yang mana yang lebih dahulu kita tunaikan, maka tidak menjadi masalah. Kemudian ini mungkin yang terakhir, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di yang al-basyarah. Wa min syurutiha satrul awrati bi thawbin mubahin la yasiful basyarah. Syarat yang ketiga, syarat sahnya sholat. Kemudian di antara syarat sahnya sholat yaitu satrul aurah, menutup aurat dengan pakaian yang halal, yang sopan, yang layak, la yasiful basyarah, yang tidak menampakkan bentuk kulit. Berarti pelajaran kita kali ini kesimpulannya ada 3 yang termasuk syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah at-thaharah, bersuci. Yang kedua adalah masuk waktunya sholat. Dan yang ketiga satrul aurah, menutup aurah. Thayyib, kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita, khususnya terkait dengan syarat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.